Malaysia memang membingungkan. Mereka sering mengklaim bahwa bahasa Indonesia sama saja dengan bahasa Melayu. Orang Melayu ujung Medini pun memaksakan bahasa Indonesia diberi label Melayu. Mereka membajak pula penutur asing bahasa Indonesia untuk ikut lomba pidato bahasa Melayu. Tapi sikap mereka sendiri juga sering menunjukkan adanya perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Hal itu terlihat dari sebuah artikel di media Malaysia kini. Ada sebuah tulisan di sana yang membahas mengenai penerjemahan karya Pramudia Anantatur ke dalam bahasa Melayu. Tulisan itu mengkritik penerjemahan yang kurang akurat, yakni mengenai tokoh Minke dalam novel itu. Dalam catatan kaki buku tersebut disebutkan bahwa nama Minke berarti ikan paus. Padahal, nama Minke berasal dari julukan yang berbau rasis di era penjajahan Belanda, yang ditujukan pada kaum pribumi. Nama itu bermula dari julukan yang merendahkan, yakni monkey atau monyet. Tapi kita tidak membahas artikel tersebut, melainkan memperbincangkan kebingungan kaum Melayu Malaysia dalam menghadapi bahasa Indonesia. Perlunya penerjemahan karya sastra Indonesia ke Melayu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dan Melayu jelas berbeda. Apalagi, banyak kosakata sama tapi maknanya amat berbeda. Contohnya adalah kata gampang. Dalam bahasa Indonesia, gampang berarti mudah. Tapi dalam bahasa Melayu, kata gampang lebih banyak digunakan dalam pengertian lain, yakni anak gampang atau anak haram. Begitu pula mengenai kata butuh. Dalam bahasa Indonesia, kata butuh bermakna perlu. Tapi dalam bahasa Melayu, kata butuh lebih banyak digunakan untuk pengertian ini. Itu sebabnya, kaum Melayu Malaysia mungkin merasa aneh jika mendengar sajak nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul. Mendirikan kampung, kami terus tergusur. Kami rumput butuh tanah, hai dengarlah, ayo gabung ke kami. Butuh tanah. Kata butuh itu tentu amat mengganggu orang Melayu Malaysia. Ada banyak sekali kosakata yang berbeda makna seperti itu. Ini hanya contoh saja. Lalu, ada juga kosakata yang berbeda untuk menyatakan suatu maksud. Adanya papan penunjuk dalam versi bahasa Indonesia dan Melayu di Korea juga semakin memperlihatkan perbedaan kedua bahasa ini. Bahasa berkaitan dengan kebudayaan. Walau penutur bahasa Indonesia dan bahasa Melayu semakin sering berinteraksi di media sosial, tidak mudah pula menghilangkan perbedaan itu. Soalnya, masyarakat Indonesia dan Malaysia berkembang dalam kebudayaan yang berbeda. Sejarah dan perjuangan kedua negara pun berbeda. Karena itulah di Malaysia tidak muncul sosok seperti Pramudia Anantatur, Hairil Anwar atau Wiji Tukul. Sejarah perjuangan dan perlawanan di ujung Medini berbeda dengan Indonesia. Menyamakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jelas mengabaikan pula perbedaan nilai kebudayaan dan perjuangan yang juga terekam dalam perkembangan bahasa. Satu kata saja, yakni merdeka, sungguh beda kedalaman maknanya bagi kedua negara. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.